Hai, sensei lanjutkan. Fungsi katakana adalah untuk menulis kosakata serapan atau kosakata asing ya di luar Jepang, bisa bahasa Inggris atau bahasa lainnya. Tuh ya. Nah, ini sensei ambil contoh 3 yang semoga mudah kalian pahami ya. Ini dari bahasa asing, bahasa Inggris semua ya, kebetulan sensei ambilnya. Oke, untuk nomor 1 ini sensei ingin mencontohkan ambil kosakata truk ya. Kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya truk. Nah, tapi tulisan bahasa Inggrisnya sensei cantumkan di sini ya. Tulisannya truk. T-R-U-C-K, truk. Nah, gimana sensei untuk menuliskan atau mengucapkan ke huruf katakana? Nah, orang Jepang menuliskannya dan mengucapkannya adalah dilihat dulu. Ini bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu kalian sudah tahu ya kalau penulisan dan pengucapan itu berbeda ya. Nah, untuk merubah ke huruf katakana ini harus diucapkan dulu dalam ucapan atau pelafalan bahasa Inggris. Ini tidak mungkin dibaca truk, tidak ya. Apa bahasa Inggrisnya truk? Hai, truck. U jadinya A ya, seperti kosakata hari Minggu. Tulisannya Sunday, tapi bacanya Sunday. Nah, ini juga truck. Nah, dari pelafalan truck itu akhirnya dimasukkan ke huruf katakana ya, pengucapan katakana jadinya seperti ini. Truck, T mati, tidak ada hurufnya jadi dikasih O, akhirnya ambil huruf to. Kemudian ra ada dan K mati dikasih U karena akhiran ya. Truckku. Coba diucapkan ya. Jadi orang Jepang sebetulnya ingin mengucapkan truck, tapi mereka yang keluar di mulut mereka adalah truckku. Akhirnya dituliskan dalam huruf katakana seperti ini. Corakku. Jelas ya. Kita lihat contoh yang kedua. Ini tulisannya Miche Miller. Tapi apakah bacanya seperti itu? Tidak ya. Untuk nama orang asing ini bacanya bisa Mice atau Mike ya. Sensei ambil yang Mike. Mike Miller. Nah, kalau pengucapan bahasa Inggris itu R-nya kan agak menguap ya, agak hilang ya. Miller. Nah, perlu kalian ketahui, sensei ulang lagi, untuk huruf Jepang itu tidak ada pemakaian huruf L. Hati-hati ya. Jadi tidak ada huruf L. Kenapa sensei? Iya, karena dalam bahasa Jepang itu tidak pernah ditemukan kosakata yang pelafalannya menggunakan huruf L. Nah, oleh sebab itu jika kalian mempunyai nama L, misalnya Ali, Lili, Lulu, itu untuk menuliskan aplikasi kejepangan dengan huruf katakana dirubah menjadi huruf R. Jadi yang namanya Ali, di situ dituliskannya huruf R, jadinya Ari. Ya, Lua jadinya Rurua. Lili jadinya Riri. Otomatis di sini kita masuk fokus lagi ke sini nomor 2 untuk Mike Miller. Nah, pengucapannya adalah Mike ya, bukan Miche. Mike jadinya Maiku. Sekali lagi konsonan mati tidak ada, jadi ditambahkan vokal U. Mike. Orang Jepang ingin menyebutkan Mike, tapi munculnya seperti ini, Maiku. Mirror. Karena tidak ada L jadinya R. Ini cenderung ke A ya bunyinya. Mulutnya terbuka, jadinya Maiku Mira. Dirasakan ya, Maiku Mira. Jelas ya, sekali lagi berdasarkan pengucapan atau bunyi. Berikutnya contoh yang ketiga, nanas. Nanas itu bahasa Inggrisnya pineapple, tapi tulisannya pineapple. Hati-hati, penulisan katakana tidak serta-merta langsung ambil dari sini pineapple, tidak. Tapi berdasarkan bunyi atau pelafalannya. Ini pengucapan dalam bahasa Inggrisnya bagaimana? Pineapple, ya kan? Akhirnya jadi seperti ini. Pai-nap-buru. Kok U sensei? Iya, ini juga ada aturan. Sudah dijelaskan di video sebelumnya, dicek yang hiragana. Bunyi huruf E itu tidak ada. Dirubah semua ke huruf U. Nah, coba nanti kalau sensei undang orang Jepang, silahkan kalian cermati ya cara mereka berbicara huruf asing, kosakata asing. Misal
orang Jepang ingin mengucapkan kota Semarang, tidak bisa. Nanti yang muncul di bibirnya, di mulutnya itu jadinya Sumarang, Sumarang, serba U ya. Karena tidak ada bunyi E. Misalnya ingin menirukan kosakata seperti, tidak bisa mereka. Nanti bisanya keluarnya jadi Supuruti, Supuruti. Nah, unik ya, karena kalian belum ketemu orang Jepang, nanti coba nanti kalau sensei undang, silakan diperhatikan ya. Kemudian nama kota Magelang. Nah, jadinya Magurang, 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 karena tidak ada L ya. Oke, kembali lagi ke sini. Pineapple jadinya pineapple, pineapple, pineapple. Jadi mereka mau mengucapkan pineapple, keluarnya pineapple. Jelas ya? Sampai sini jelas ya minasang ya? Fungsi, bentuk, dan cara menuliskan huruf katakana. Gitu ya. Hai, berikutnya nah. Ini adalah huruf dasar katakana seperti yang sudah sensei berikan di huruf hiragana kemarin ya. Ada 46 huruf dasar. Nah, ini banyak kosongnya. Ini sensei samakan dengan hiragana ya. Coba sensei ingin mengulang kembali. Untuk hiragana itu kenapa kok ini kosong-kosong? Jadi tidak dipenuhi. Ini kan seharusnya bunyi yi, ya kan? Y. Kemudian yang ini wi, wu, dan we. Hai, sensei jelaskan. Jadi kalau untuk hiragana ya, bukan yang ini ya. Untuk hiragana itu memang kosakatanya terbatas. Coba diingat-ingat. Untuk hiragana itu, maaf, hurufnya terbatas. Kenapa sensei? Iya, karena huruf hiragana itu mewakili apa? Kosakata asli bahasa Jepang. Dan untuk kosakata asli bahasa Jepang itu tidak pernah ditemukan huruf atau bunyi yi, y, wi, wu, dan we. Jelas ya, untuk kosakata asli Jepang, hiragana. Nah, sebaliknya coba perhatikan ini, untuk katakana, ini bolong-bolong atau kosong-kosong ini karena belum sensei isi ya. Ini hanya huruf dasar saja. Tapi untuk katakana itu berbeda dengan hiragana. Karena katakana fungsinya untuk menuliskan kosakata asing, serapan, di luar kosakata asli Jepang, maka harus bisa mewakili semua pengucapan kosakata asing. Nah, intinya jadi jelas huruf katakana itu lebih banyak dari hiragana. Nah, yang kosong-kosong ini nanti akan diisi ya. Jadi huruf katakana itu ada semua ini ya. Hanya ini belum sensei tuliskan. Nanti di slide berikutnya baru sensei kasih. Jelas ya. Jadi untuk katakana itu hurufnya jumlahnya lebih banyak. Kenapa sensei? Karena mewakili kosakata asing ya. Pengucapan kosakata asing. Nah, untuk kali ini sengaja sensei berikan yang dasar dulu. Karena ini adalah berkaitan dengan tugas pertama kalian. Sensei minta menuliskan urutan penulisan huruf katakana ya. Dari A sampai N. Di buku kotak-kotak. Nanti difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Nah, urutannya bagaimana sensei? Nah, jadi penulisan huruf Jepang itu tidak semaunya sendiri ya. Jadi yang penting mirip sensei A-nya ini dari bawah dulu. Contoh yang A ini ya, dilihat. Kemudian yang atas tidak bisa, tidak boleh. Ya, sensei dulu juga berpendapat seperti itu, ternyata salah ya. Dan orang Jepang biasanya tahu nanti ketika kalian menuliskan huruf tersebut menggunakan kuas ya, fude, kaligrafi Jepang. Nanti sensei ajarkan ya. Oleh sebab itu, sejak kecil, sejak pembelajaran pertama itu semuanya diajarkan urutan penulisan huruf Jepang ya. Jadi untuk penulisan K itu urutannya ini dulu, kemudian ini, yang sa, dan seterusnya ya. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat video berikut ya. Hai, yang pertama adalah penulisan huruf A. I, 2 coretan ya, dari atas dulu. U, 1, 2, 3. E,
Nah, seperti itu harus